Pak Haji Ade Ruhimat, oleh juga tadi oleh perwakilan dari pengurus DPD. Ini memang real, kita ya bersedih, tapi memang fakta bahwasanya keterpurukan terutama adalah priorisasi kemarin pandemi. Kan sesuatu yang belum pernah terbayang oleh kita sebelumnya. Ini pandemi ini bukan hanya ada di Cipedas, bukan hanya ada di Tasik, bukan hanya ada di Indonesia, tapi seluruh dunia. Gak pernah terbayang sholat Jumat aja hesek. Ya gitu, dibatas-batasi, pernah dikunci seluruh masjid dimanapun di seluruh Indonesia. Bahkan ketika sudah dibuka aja dibatas-batasin tuh. Saf udah tidak rapat gitu. Bahkan tuh karpet digulung sederhananya gitu. Keran dibatasi, nggak boleh kiri kanan kan gitu kan. Diselang-seling. Kita mau lebaran aja, mau lebaran ke keluarga terdekat kita yang jauh-jauh, misalkan yang misal ada saudara kita yang kerja di Jakarta, merantau di Surabaya, di mana kan untuk pulang ke Tasik dibatasi, dijaga di mana-mana, di sekitar kan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Apalagi untuk nyari uang, nyari duit. Padahal katanya duit itu, kalau kata seorang filosof, duit itu bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Contohnya apa ibu bapak? Misalkan di depan rumah kita ada tukang sate. Kalau kita nggak punya duit, padahal itu depan rumah, jadi jauh nggak bu? Jadi jauh. Walaupun depan rumah nggak bisa kita ambil sate kita makan karena kita nggak punya duit. Cuman toko emas yang ada di Cihideng, gitu, yang ada di yang mana teh, yang ada di Hajat, jadi dekat ketika kita punya uang. Nah, kemarin pandemi membatasi ruang-ruang ekonomi kita. Banyak, kalau saya orang Kawalu ya punya, Pak. Kalau di Kawalu baru itu sejarah dalam hidup saya tinggal di Kawalu itu ketika pandemi yang pertama itu mesin bordir komputer disarungkan. Biasanya jangankan bulan Ramadan ya, Lebaran aja hari Id masih jalan. Ini mau disarungkan dari tanggal 1 Ramadan tuh dari sarungin. Udah nggak ada yang aktif, nggak ada yang hidup, berarti apa? Sendi-sendi ekonomi benar-benar mati total. Karena apa, yang biasa jualan ke mana teh, ke Tanah yang biasa jualan ke Tamrin Jakarta, ya nggak bisa, dibatasin. Jangankan bisa jualan di sana, sampai pintu tol aja nggak bisa. Kenapa? Dibatasi, tidak boleh ada pergerakan manusia. Inilah yang kita tidak pernah terbayangkan sebelumnya, akhirnya ekonomi kita terpuruk. Walaupun pada akhirnya banyak bantuan sosial, cuman itu luar biasa yang selama ini kita tuh agak-agak gengsi, sekarang semua berjejer bantuan sosial, bahkan ada isu-isu yang lagi ngantri sampai meninggal. Dan terakhir kemarin, bayangkan minyak goreng aja didapatkan, sampai kita ngantri, sampai kalau ada satu tuh di Alfamart diserbu. Inilah sebuah perubahan yang kita tidak pernah bayangkan ini terjadi. Negara kita yang damai, tidak ada peperangan, tapi seakan-akan seperti perang. Mencari uang susah, bertemu sama saudara susah, dan beribadah kepada Tuhan kita, kepada Allah juga hesek. Sekarang dengan kondisi ini kita dalam tahap pemulihan. Kalau tahap pemulihan ini dikerjakan dengan cara-cara biasa, maka ya begini-gini aja. Bapak Ibu bisa merasakan betapa sulitnya hari ini mendapatkan uang. Ya, itu kondisi kita. Makanya Partai Gelora Indonesia, Partai Gelora ini juga sama Pak. Kita lahir dalam kondisi pandemi. Jadi pertama kali Partai Gelora dideklarasikan, minggu depannya pandemi. Gitu. Ya saya ingat ketika itu deklarasi di Bandung, yang Jawa Barat, minggu depannya sudah pandemi, udah nggak boleh lagi ada pertemuan-pertemuan. Dan alhamdulillah di tengah kondisi pandemi kita masih bisa lolos menjadi partai politik. Tapi ada tantangan ke depan, kita baru sebagai partai politik, belum sebagai peserta pemilu. Kita belum punya hak untuk mengikuti pemilu di bulan Februari 2024, kecuali kita mendaftar di bulan Agustus dan dinyatakan lolos pada bulan Desember, baru kita sah untuk bisa ikut pemilu di bulan Februari. Jadi cita-cita kita semua hari ini yang tadi disampaikan untuk menjadikan Indonesia memiliki peta jalan baru, arah baru, perubahan yang lebih baik. Kan Indonesia ini jamrutnya Katulistiwa.
Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, kalau ditarik Pak, ya, luas wilayahnya itu sama aja dengan luas wilayah Eropa Timur sampai Eropa Barat. Eropa bayangkan dari timur ke barat berapa ratus negara, berapa puluh negara, kita satu negara ini. Suku bangsa kita luar biasa, banyak ada orang di Sumatera aja, orang Aceh sama orang Padang beda. Orang Padang sama orang Medan beda. Sama orang Bengkulu beda. Jawa aja ada Betawi, ada Sunda, ada Jawa. Jawa aja yang suku Jawa, Jawa Tengah sama Jawa Timur berbeda. Tapi kita apalagi dengan Papua, Sulawesi, tapi kita menjadi satu negara bersama bernama Indonesia. Inilah yang menyatukan semangat kita bersama. Bayangkan Jerman sama Polandia, itu kan satu suku bangsa, bahasanya sama, cuma negaranya berbeda. Ini patut kita syukuri dari segala macam potensi yang kita miliki. Ketika kemarin Pak, batu bara di stop ekspornya, Cina ngamuk, Jepang ngamuk, Amerika ngamuk, Rusia ngamuk, di stop tuh batu baranya sama Indonesia. Karena apa? Stok batu bara terbesar di dunia ada di Indonesia. Ketika misalkan kemarin tuh, ketika minyak kita ngantri, akhirnya diputuskan CPO di stop ekspornya. Ngamuk semua karena 80% produksi CPO dunia ada di Indonesia. 80% tuh dunia ini penghasil minyak yang jadi minyak goreng itu ada di Indonesia. Di stop ekspor selesai semua, ngamuk semuanya. Makanya mafianya banyak. Makanya jadi mahal kita. Sekarang jatuh harganya tuh karena stop ekspor. Jatuh tuh harga sawit, tapi harga minyak goreng belum turun kan? Masih sama. Kenapa? Tata kelola. Kita ada pencapaian, tapi dibandingkan dengan potensi besar bangsa ini jauh jaraknya. Kalau kata Ketua Umum kita Pak Anies Mata mengatakan, langit kita itu begitu tinggi, artinya potensi kita besar, tapi kita terbangnya rendah Bu. Kerja kita kerja yang hasilnya rendah. Makanya kesejahteraan belum hadir di negeri ini. Padahal seharusnya kesejahteraan menjadi hal yang biasa di negeri ini. Harusnya orang kaya itu banyak di negeri ini. Tetapi orang kaya yang ini bayangkan, kekayaan Indonesia, orang-orang kaya Indonesia menguasai 80% kekayaan Indonesia. Jadi hanya sedikit, nggak sampai 1.000 orang tuh menguasai 80% kekayaan Indonesia. Kecil kan 1.000 orang dibandingkan dengan 350 juta penduduk. 20% dibagi-bagi ke kita. Sedangkan hutang negara sampai 7.000 triliun. Yang bayar siapa? Kita. Dari mana kita bayar ya? Kan kita nggak pernah nyetor pembayaran hutang negara kan? Nggak bayar Pak. Pajak naik. Kan sekarang PPN nggak 10%, PPN 11%. Jadi kalau ibu-ibu beli minyak goreng, itu ada bayar PPN di Alfamart mas 11%. Kita makan di sini bayar tuh pajak 11%. Kendaraan naik, tarif listrik naik, pajak semua naik. Itu cara kita membayar hutang negara. Jadi bebannya ke siapa hutang negara? Ke kita. Padahal yang menikmati kekayaan negara 80% siapa Bu? Cuma 1.000 orang. Dan rata-rata ibu tahu sendiri suku bangsa mana yang menguasai itu. Dan inilah kita perlu peta jalan baru sehingga arah baru ini sebuah keniscayaan. Itu satu. Yang kedua, untuk kota Tasikmalaya disampaikan, ternyata kota Tasikmalaya kota termiskin. Bahaya juga kita, padahal kan negara wangi luar biasa tuh. Hajat itu toko ponsel di mana-mana. Mall terbesar di Priangan Timur ada di Hajat. Kenapa? Kok bisa? Pembangunan yang ada di sana bukan karena tata rencana kota oleh pemimpin, bukan, tapi karena apa? Arus bisnis, arus ekonomi. Pengusaha wajar ngebangun mall itu apa? Strategis. Pengusaha wajar itu sewa toko ponsel strategis. Tapi apakah membawa dampak baik kepada perubahan ekonomi di Kota Tasik? Belum tentu. Kenapa? Tidak meratanya pola pembangunan ekonomi. Tetap aja kita mah ngejahit. Tetap aja kita mah ngebordir. Tetap aja kita memisahkan jadi tukang jualan ikan mujair, disampaikan jual ikan mujair, tetap tidak ada perubahan. Pernah nggak misalkan dikasih bantuan bibit ikan, dikasih bantuan pakannya, dikasih bantuan ilmunya dan disalurkan, hasil budidaya kan jarang terjadi. Inilah diperlukan pemimpin yang memahami secara luas
dia harus cerdas, dia harus berpengalaman. Dan karena problem kita terlalu berat, 2 tahun itu kita stop segala-galanya, maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki energi besar, memiliki otaknya dengan punya ide-ide besar, progresif dalam perubahan. Nah, pemimpin begini nih biasanya usianya masih muda. Kalau kolot-kolot mah yang itu yang pertama. Yang kedua, dia harus cerdas. Artinya ketika dia nggak boleh sama dengan kita, Pak Bu. Masa pemimpin sama dengan kita, pengetahuannya nggak boleh. Dia harus lebih tinggi pengetahuannya. Dia harus punya kecerdasan yang melebihi kita. Yang ketiga, dia harus berpengalaman. Biasanya anak muda kan miskin pengalaman, tapi kita tuntut anak muda yang berpengalaman. Kita nggak mau menyerahkan kepemimpinan ini orang yang nggak punya pengalaman, pelongo nanti. Gitu. Kita ingin menghadirkan pemimpin yang muda, yang punya energi luar biasa, dia cerdas sekaligus dia punya pengalaman. Dan tentu saja dia memiliki empati yang besar. Akhirnya kita temukan sosok itu pada satu anak muda yang memiliki kriteria-kriteria itu. Muda, energinya luar biasa besar, dia cerdas, karena pendidikannya sekarang sedang menempuh S3, lagi S3 Pak, S1, S2, S3, kalau saya cuma sampai SMA, jauh banget kan gitu. S1, S2, S3. Dan yang ketiga, dia berpengalaman. Ya, pernah menduduki posisi direktur di salah satu perusahaan terbesar di Kota Tasikmalaya. Sekarang dia menjadi anggota legislatif DPRD di Provinsi Jawa Barat. Dan dia memiliki empati, iya, keluarganya luar biasa, jiwa sosialnya luar biasa. Kita bisa menyaksikan yang keluarganya beliau, ya keluarga di Maesari luar biasa, menyalurkan bantuan di mana-mana, kan kita bisa merasakan, betul nggak Bapak Ibu? Nah, inilah sosok ini yang kita temukan, seorang yang bernama Fiman Al-Farisi Ramadan. Nah, ini ada. Dan terakhir saya sampaikan kepada beliau, bro, gitu. Biasa anak muda gitu ya, anak zaman akhirnya gitu, bro, gitu. Kira-kira kalau ente bersama kita untuk sama-sama membawa arah perubahan ini, ente mau nggak nih dengan konsep dan ide yang kita bawa? Konsep idenya naon kan? Konsep ide kita adalah harus ada perubahan di Kota Tasikmalaya. Harus ada ide-ide besar bagaimana melakukan perubahan yang progresif terhadap Kota Tasikmalaya. Buka kembali itu. Hidupkan UMKM, bantu UMKM, bantu penyalurannya, bantu manajemennya, tingkatkan kualitas dan kapasitasnya. Bantu keluarga-keluarga miskin, bantu pendidikan anak-anak. Sekarang kan pendidikan juga lumayan ya Pak. Jajannya waktu itu juga lumayan, walaupun SD gratis, tapi kan jajannya, ongkos dan segala macam. Bantu semuanya. Dia bilang, siap kalau gitu. Saya tidak ingin berkoalisi dengan hanya karena hubungan pribadi. Saya nggak mau berkoalisi hanya karena melihat nih orang kelihatannya tampan, nih orang kelihatannya gagah, nih orang kelihatannya alim. Enggak. Saya pengen berkoalisi karena hal-hal yang substantif yang bisa membawa perubahan kita lebih baik. Dia bilang siap kan. Akhirnya Bismillah kita sampaikan kepada seluruh pengurus, bagaimana nih sosok Fiman Al-Farisi Ramadan gini, bagaimana bisa nggak membawa perubahan kepada Kota Tasik? Kita akhirnya diskusi segala macam, termasuk juga Kang Abdul Rojak juga disosialisasikan. Siap kan keluarga etama semuanya di Cipedes mah, bantuannya gitu. Betul ya? Warga Maesari mah ayah bantuannya, ayah jejak-jejak sosialnya. Gitu. Apalagi saya lihat dia luar biasa. Ketemu siapapun luar biasa, nyapa di jalan biasa tuh dia sering lari ya. Lari ada orang nyapa, salaman segala macam, luar biasa. Ini memang beda nih, anak sultan tapi perilakunya rakyat. Enak kan kayak gini ya, kita punya pemimpin ketika ketemu jalan nyapa enak tos, gitu kan. Enak. Nah inilah akhirnya kita putuskan Bismillah insyaallah Fiman Al-Farisi Ramadan untuk menjadi calon pemimpin di Kota Tasikmalaya. Selesai Pak? Ini perlu ada yel-yel Fiman gitu. Nanti. Nah yang kedua Pak, selesai ya? Enggak. Karena untuk mencalonkan beliau kita harus punya kursi. Kursi kita ditentukan nanti pada saat pemilu Februari 2024.
Saya mau bertanya kepada ibu bapak, siap tidak kita punya anggota legislatif DPRD kota yang asli orang Cipedes? Siap. Ini udah ada yang senyum-senyum aja. Nah, di sini ada 3 orang nih, ada Mang P. Kita panggil dulu kepada para caleg kita nih, Bang. Yang pertama Teh Nisa Nur Alim. Wah, ini asli. Ini sini maju. Rumahnya Cipedes apa India? Oh, Marta Dinata Cipedes ya. Yang kedua Kang Heri. Bangga. Oh, ini India. Oh, Bojong Cipedes. Oh, Cipedes juga. Wah, luar biasa. Yang ketiga Kang Dindin. Kang Din. Nah, ini kan Cipedes ya? Oh, Cipedes juga. Luar biasa Cipedes semua. Dan yang terakhir ini. Nggak mau disebut bapak, nggak mau disebut kang, sebutnya hoyongnya Mang, karena katanya biar mirip sama almarhum wali kota di Bandung, Mang Odet gitu. Dari awal sampai jadi wali kota dipanggil Mang Odet. Nah, kita panggil nih Pak Peri dengan Mang Pei. Ini calon-calon kita, Pak, yang akan kita bebankan amanah beban-beban kita. Ya, kita akan menggantungkan ya Pak problematika kita, beban kita kepada orang-orang ini nanti kalau mereka terpilih. Insya Allah di antara mereka ada takdirnya untuk menjadi anggota dewan. Dan kita mendekatkan antara ikhtiar dengan takdir adalah kerja-kerja kita. Siapa bekerja untuk kita semua? Siap. Nah, luar biasa. Duduk lagi. Oke. Ini Pak yang kita bangun. Ya, ternyata beliau ini Kang Piman siap Kang. Saya siap membantu membesarkan bersama-sama Partai Gelora kita besarkan untuk mendapatkan kursi di bulan Februari 2024. Karena tanpa kursi dari Partai Gelora pun dari Partai Gelora kita masih sangat kurang. Karena Partai Gelora ini menjadi koalisi utama kita ke depan. Makanya harga mati untuk kursi DPRD Partai Gelora Indonesia Kota Tasikmalaya. Nah, terakhir dari saya, perubahan-perubahan ini memang adalah cita-cita. Yang tadi saya sebutkan itu semua itu belum menjadi kenyataan. Itu baru potensi. Dan insya Allah akan menjadi kenyataan ketika kita semua meyakini bisa untuk merealisasikannya. Siap dan yakin kita untuk bisa merealisasikan cita-cita tadi? Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ini kayak orang yang jualan obat gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah yang ingin saya sampaikan dan di akhir kata karena ini adalah bulan baik, bulan Syawal, saya secara pribadi Hasan Basri dan mewakili seluruh pengurus DPD dan seluruh kader-kader yang lain yang ada di kecamatan-kecamatan lain mengaturkan kepada Bapak Ibu semua mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima menjadi amal ibadah terbaik dalam hidup kita dan nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah kesilapan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gelora Tasikmalaya. Oke, yuk siapa Triana? Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hasan Basri atas arahan dan deklarasi calon wali kota Tasikmalaya, yaitu Bapak Firman Al-Farizi. Ini kasih dia lagi deh. Firman Al-Farizi, cerdas dan muda dan cerdas gitu ya. Firman Al-Farizi, muda dan cerdas. Firman Al-Farizi, muda dan cerdas. Yang kedua, berpengalaman gitu ya. Nah, diulangi. Oh iya. Oke, Firman Al-Farizi, muda, cerdas, berpengalaman. Iya. Gelora arah baru kasih ya. Oke, menginjak acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi rencana verifikasi parpol dari Bapak Teddy Krisna.
Jadi kami persilakan. Terima kasih Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak Ibu sekalian, rada isin teu seueur tatanggi. Atuh hapunten abdi kumawantun naon model teh ngadeg di payung bapak-bapak Ibu sadayana. Sering pendak sareng teh nu sareng Bapak Ojak, sareng Ramana, sareng wargi sadayana aya di dieu. Alhamdulillah ngiring dengah tiasa tepang sadayana. Bapak-bapak Ibu sekalian, tadi berdiri Ustadz Ade Rahimah. Beliau orang tua sekaligus guru agama dan guru politik saya. Dari umur saya 22 tahun sampai sekarang mungkin senantiasa berinteraksi dengan beliau. Luar biasa, kita selalu satu jalan ya Abu ya. Satu jalan. Dulu saya pernah di PKS, Bapak Ibu mungkin tidak kenal, yang di Gunung Batu Manyak 2014 aya 10 ampuh. Contoh ojek kayak merek pada saat kayak mut, nah 10 ampuh aya ampuhan, nah, jadi ampuhan. Tapi tak ampuh, kata jantan dewan maklumnya isi tas itu berpengaruh. Bapak Ibu sekalian, sareng Kang Rojak oge paminten parantos sasarangan bersuami pisan ya Pak. Alhamdulillah sareng Pateri oge sami suami pisan sareng sasarangan teh gitu. Mudah-mudahan oge sareng Bapak Ibu nu aya ayeuna di dieu urang tiasa ngikatkeun silaturahim. Mudah-mudahan terus salamina sulit kenal sulit bantos. Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita Partai Gelora itu sudah hampir lebih dari 2 tahun. Dari pertama kita berkumpul dengan Guru Himmat, dengan Pak Hasan dan dengan yang lainnya. Kalau dibilang orang Gelora mau pecah PKS, itu memang tidak bisa dipungkiri. Sekalipun hari ini seluruh pengurus ya bukan perjuangan tapi ya seluruh pengurus Gelora itu hampir cuma tinggal 30% yang ex-nya PKS. Jadi yang 70 sampai 80 itu asli bukan orang-orang PKS, bukan dari PKS. Artinya bahwa Gelora ini bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Kehadiran Gelora ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam kancah pemilu di 2014. Kenapa? Karena Partai Gelora belum punya dosa politik, belum pernah menjadi peserta pemilu, belum punya anggota dewan, belum pernah ada yang berjanji kemudian mengkhianati. Karena kita partai baru, sehingga kami bisa menjamin kami belum punya dosa politik. Benar kan Bu? Makanya saya berdiri di sini juga tidak mau banyak berjanji ya. Insya Allah nanti kalau salah satu dari kita menjadi anggota dewan ini mohon diawasi, ditegur, dikontrol sama bapak-bapak sekalian. Kan tenang apa yang paminta tanggi banyak. Gampil ngatorokna kantun utus we Kang Rojak tina ka bumi. Eta mun abdi nu janten dewana upami teh Nisa kantun nyarios ka abdi tuh teh Nisa teu bener jadi anggota dewan teh engke ku abdi ditikah mun teu janten. Masih single Bu, masih single. Usianya 23 tahun. Luar biasa, cuman dia pebisnis UMKM. Jadi mun terus ke ditikah ku abdi. Boleh rumah. Cana tambah hal Ibu. Kepada tegang teuing ya Bang Amir. Ada dari Sukamana.
Itu perjalanan 2 tahun itu sudah sangat luar biasa. Kami berempuh dari banyak orang, 50 orang, kemudian dibikin tim format, formatur, jadi 6 orang, dari 6 orang menjadi 3 orang. Kemudian 3 orang ini saya sama Pak Hasan sama Pak Rifki bendahara, kebetulan beliau lagi di Majalengka, berembuk siapa yang akan menjadi ketua dari Partai Gelora. Seharusnya mah seharusnya mah jadi ketua, tidak beliau yang mendobrak pertama sebagai pelopor. Cuman katanya, abu nambah sekolot, seribu baru dapat gitu. Gitu. Tapi dah kolot ke masih kene siap jadi anggota dewan di provinsi. Doakan Abu ada di mana? Tepuk tangan dulu ya. Itu perjalanannya seperti itu, Bu. Kemudian kami setelah 3 orang ini terbentuk, kita membentuk perangkat ulang organisasi. Kita hunting beberapa orang SDM yang punya kapasitas untuk bisa bersama-sama membangun organisasi ini. Oke, karena adzan sebentar dulu ya. Itu mah adzan HP. Sebentar 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Terbentuklah DPD sejumlah 60 orang, sudah dapat SK dari DPW. Setelah itu karena ada persyaratan dari KPUD untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai partai peserta pemilu, maka kita cari lagi, menghanting teman-teman di DPC. Alhamdulillah karena kedekatan saya dengan Kang Rojak, ditawari Kang Rojak, kan saja ini ketua DPC, insya Allah saya menolakkan. Alhamdulillah Kang Rojak dan ketua DPC dari seluruh kecamatan, 10 kecamatan itu alhamdulillah sudah terbentuk semuanya. Tinggal nanti mungkin ada Kang Rojak, PR-nya PAC udah ada yang Cipedes ya, Gunung adalah sebelum, nah cuma tuh gunung, luas mah gunung di piaran ke ayah baik. Ada Pak Daris di Panglayungan, mana Bang Daris teh? Adaris, ada Pak Daris. Nanti ada Sukamanah, kebetulan yang Nagarasari lagi ke Bandung, nggak bisa hadir namanya. Tadi minta maaf. Ini terbentuklah DPC, kemudian PAC nanti. Tanggal bulan Agustus kita akan daftarkan partai ini menjadi partai peserta pemilu di tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi partai peserta pemilu. Seluruh partai Pak, tidak hanya partai Gelora, partai PDIP, Gerindra, Golkar, semuanya mendaftar ulang menjadi partai peserta pemilu tahun 2024. Kalau secara Kemenkumham itu udah sah menjadi salah satu partai politik di negara Indonesia. Tinggal nanti bulan Agustus didaftarkan menjadi partai peserta pemilu tahun 2024. Semua partai yang sudah existing, yang sudah punya dewan ataupun yang belum, itu mendaftar ke KPUD. Alhamdulillah berkasnya sudah kita selesaikan. Di bulan Maret kemarin sudah kita setorkan ke DPW harus disetorkan ke DPN, dari DPN nanti disetorkan ke Sipol KPU, dari Sipol KPU nanti dikembalikan lagi ke KPUD data-data anggota yang sudah kita setorkan. Bapak Ibu yang sudah ada di sini yang sudah menjadi anggota, itu datanya sudah ada di Sipol KPUD. Nanti di bulan September, Oktober sampai November, komisionaris KPUD akan datang memverifikasi secara faktual. Pilih yang dongkap ke ibu ke bapak, naras ke leres bapak ibu teh anggota Gelora, leres mana buktesna tinggalkan ke KTP sareng KTA, kartu tanda anggota. Insya Allah sakedap deui anggota yang sudah terdaftar itu akan kita terbitkan KTA-nya. Dari 1.000 orang yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua sudah menjadi anggota Gelora, nanti KPUD akan merandom sebanyak 10%, berarti 100 orang. 100 orang dibagi 10 kecamatan menjadi satu kecamatan itu 10 orang. Itu 10 orang itu akan datang didatangi oleh KPUD. Bisa jadi bapak, bisa jadi ibu, bisa jadi siapa saja. Tetapi yang menjadi hal yang menggembirakan bagi kita dari DPD, KPUD kemarin kita akan bersilaturahim di bulan April kemarin. KPUD menyatakan bahwa seluruh orang yang akan diverifikasi akan mereka sampaikan dulu kepada kita. Akan diinformasikan siapa-siapanya. Entah itu 1 minggu sebelumnya atau
beberapa hari sebelumnya. Artinya kita leluasa akan untuk menyiapkan seluruh persyaratannya supaya orang yang diverifikasi oleh komisioner KPUD itu bisa benar-benar sebagai anggota Partai Gelora Indonesia. Itu saja Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, barangkali ada ganti dari Bapak Ibu yang diverifikasi oleh KPUD, insya Allah mohon bantuannya untuk bekerja sama dan memudahkan. Kalau ditanya Bapak Ibu ini benar anggota Gelora, jawab aja iya betul. Ini buktinya ada KTA, ada KTP. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Partai Gelora bisa lulus menjadi partai peserta pemilu dan membuat satu perubahan di negara tercinta Indonesia. Demikian, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abeli. Ya. Setelah ini kita akan laksanakan ramu tangan dan foto bersama. Ya, boleh